Pada tahun 2007, dunia dikejutkan oleh sebuah fenomena yang tak pernah bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ribuan orang di berbagai negara tiba-tiba pingsan secara bersamaan di tempat yang berbeda-beda. Ada yang di jalan, di rumah, di sekolah, bahkan di pesawat yang sedang terbang. Mereka semua tak sadarkan diri selama tepat 7 jam, lalu bangun kembali, seperti tak terjadi apa-apa. Awalnya, dokter menyebut ini sebagai serangan virus saraf baru. Tapi ada yang aneh, orang-orang yang terbangun itu menjadi berbeda. Mereka bicara lebih cepat, memahami teknologi yang bahkan ilmuwan sendiri masih pelajari. Anak kecil yang dulunya tak bisa membaca, kini menggambar peta bintang dengan detail luar biasa. Seorang pria tua buta kini bisa menggambarkan wajah orang yang belum pernah ia temui. Namun perubahan yang paling mencolok adalah mereka semua kehilangan satu hal, emosi. Mereka tak lagi tertawa, tak lagi menangis. Mereka makan tanpa merasa lapar, bergerak tanpa merasa lelah. Dan yang paling menyeramkan, mereka tak bisa tidur. Pemerintah berusaha menutup rapat-rapat kejadian ini. Tapi seorang jurnalis muda bernama Dina mulai curiga, karena adiknya sendiri adalah salah satu korban yang pingsan itu. Ketika adiknya bangun, Dina langsung tahu, itu bukan adiknya lagi. Tatapannya kosong, suaranya datar, dan ia tak lagi ingat kenangan masa kecil mereka berdua. Bekas luka yang dulu menjadi tanda di tangan adiknya, tiba-tiba lenyap begitu saja. Dina mulai menyelidiki lebih dalam. Ia menemukan fakta yang membuat darahnya membeku. Orang-orang yang pingsan itu ternyata punya kesamaan. Seminggu sebelum kejadian, mereka semua mengalami mimpi aneh tentang cahaya biru yang masuk ke dalam tubuh mereka. Dan ketika Dina meneliti lebih jauh, ia menemukan sinyal frekuensi tinggi yang dipancarkan dari luar atmosfer bumi, tepat pada malam mereka semua pingsan. Ternyata, ini bukan sekadar penyakit. Ini adalah tukar tubuh massal. Ada ras alien kuno yang hidup di galaksi jauh, yang tubuh biologis mereka sudah punah ribuan tahun lalu. Tapi mereka menemukan cara untuk bertahan hidup, dengan memindahkan kesadaran mereka ke tubuh makhluk lain di planet lain. Dan sekarang mereka memilih manusia sebagai wadah baru. Satu persatu, tubuh manusia diambil alih. Jiwa manusia dihapus pelan-pelan, digantikan oleh kesadaran alien yang lebih kuat, lebih cerdas, tapi tanpa rasa. Mereka menyusup tanpa perang, tanpa senjata. Tidak ada ledakan. Tidak ada pesawat luar angkasa. Hanya pertukaran jiwa yang terjadi dalam sekejap saat sinyal bintang itu dikirim ke bumi. Dan tujuannya bukan sekadar bertahan hidup, mereka ingin menjadikan seluruh umat manusia sebagai koloni baru mereka. Perlahan, tanpa disadari, sampai suatu hari, tak ada lagi manusia sejati yang tersisa. Dina kini berpacu dengan waktu. Ia harus menemukan cara untuk membalik proses ini sebelum seluruh kotanya, seluruh negaranya, seluruh dunia menjadi tubuh kosong yang diisi oleh kesadaran asing. Dan ketika ia menatap adiknya yang kini tak lagi mengenal dirinya, Dina sadar pertanyaannya bukan lagi siapa yang asli dan siapa yang palsu. Pertanyaannya adalah, apakah kita semua hanya menunggu giliran? Dan malam itu, ketika Dina mulai merasakan matanya berat, tubuhnya lelah, dan suara di kepalanya mulai berbisik, dia pun tahu waktunya hampir tiba.